Shalom, Bapak Ibu yang kami kasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami dari Majelis Daerah YPP Batu di Sumatera Bagian Selatan dan Sekolah Tinggi Teologi Ebenezer dalam program Sabda Ilahi menyapa Anda pagi ini. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Salam pendengar setia Sabda Ilahi. Hari ini kita akan membahas dua aspek penting dari iman Kristen yang terungkap dalam surat Paulus kepada jemaat Efesus, khususnya Efesus 2 ayat 8-9 yang berbunyi, "Karena kasih karunia Allah kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada yang membanggakan diri." Dalam ayat ini kita menemukan satu tema, yakni anugerah sebagai dasar keselamatan. Saudara-saudari, pertama-tama kita harus memahami bahwa keselamatan tidaklah mungkin diperoleh melalui usaha manusia. Dalam konteks kehidupan kita, seringkali kita terjebak dalam pikiran bahwa kita harus melakukan segala sesuatu untuk mendapatkan kasih dan penerimaan Allah. Namun, firman Tuhan dengan jelas menegaskan bahwa keselamatan adalah hasil dari Allah dan karunia. Anugerah ini bukanlah imbalan untuk perbuatan baik kita, melainkan sebuah pemberian yang diberikan secara cuma-cuma oleh Allah. Penerapan dan pengertian ini adalah bahwa kita tidak perlu merasa tertekan untuk menerima tuntutan tertentu agar kita dapat diterima oleh Allah. Kita datang kepadanya bukan berdasarkan apa yang telah kita lakukan, melainkan berdasarkan apa yang telah Kristus lakukan bagi kita di kayu salib. Ini memberikan kita kebebasan untuk beribadah dan melayani dengan penuh sukacita, bukan karena kita ingin mendapatkan penerimaan, tetapi karena kita sudah diterima. Selanjutnya, mari kita lihat bahwa iman adalah sarana melalui mana kita menerima anugerah ini. Ketika kita berbicara tentang iman, kita tidak hanya berbicara tentang keyakinan kosong. Iman yang dimaksud di sini adalah percaya sepenuhnya kepada Allah dan karyanya melalui Yesus Kristus untuk respon kita terhadap anugerah yang diberikan. Dalam konteks praktis, iman yang sejati akan terlihat dalam kehidupan kita. Hal ini mendorong kita untuk berkomitmen kepada Kristus, untuk hidup menurut kehendak-Nya dan untuk mengikuti teladannya. Kita percaya bahwa keselamatan adalah anugerah Allah, maka kita harus menunjukkan iman kita melalui tindakan kita sehari-hari. Tanyakan diri kita, apakah iman kita mempengaruhi pilihan dan tindakan kita? Ketika kita menghadapi tantangan, apakah kita mengandalkan kekuatan atau menyerahkan segalanya kepada Allah? Iman yang aktif akan mendorong kita untuk mengenalkan Dia, memohon bimbingannya, berdoa dengan penuh keyakinan. Dalam ayat ini yang kita baca, Paulus mengingatkan kita bahwa keselamatan ini bukan hasil usaha kita, supaya kita tidak ada orang yang membanggakan diri. Ini akan memperingati pentingnya bagi kita
dalam dunia yang kompetitif ini, kita seringkali cenderung membanggakan diri kita atas prestasi kita. Namun dalam konteks iman, segala sesuatu yang kita miliki adalah anugerah. Marilah kita menjaga hati kita agar tidak terjerumus ke dalam kesombongan. Setiap kali kita merasakan dorongan untuk membanggakan diri atas prestasi rohani kita, ingatlah bahwa itu semua adalah hasil dari anugerah Allah. Kita dipanggil untuk saling mendukung dan membangun satu sama yang lain dalam iman, bukan untuk bersaing dan menunjukkan keunggulan. Akhirnya saudara-saudari, marilah kita hidup dalam kesabaran dan anugerah Allah setiap hari. Keselamatan kita bukan hanya untuk saat kita percaya kepada Kristus, tetapi juga untuk seluruh perjalanan hidup kita. Marilah kita menyadari bahwa kita adalah penerima anugerah. Kita adalah semakin terdorong untuk hidup dalam kasih dan melayani orang lain. Oleh karena itu, marilah kita bersyukur atas kasih karunia yang telah kita terima. Marilah kita hidup dengan iman yang aktif, menunjukkan buah-buah iman dalam tindakan kita, dan menghindari sikap sombong. Dengan demikian, kita akan menjadi saksi hidup bagi kasih anugerah Allah dalam dunia ini. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih untuk segala sesuatu ya Bapa, bahwa keselamatan kami hanya karena anugerah yang Kau nyatakan dalam hidup kami. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku.